Assalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro, Bapak Armin Ramansyah Nasution, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang analisis kebijakan pemerintah kurva IS atau investment saving. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ayu Dewi Anissa, kemudian Cindy Wulandari, M. Alfi Syahril, M. Rizky Fernanda, dan saya sendiri Putri Ayu Maisarah. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Yang pertama, mengetahui rata-rata keseimbangan produk domestik bruto dan tingkat bunga di Indonesia selama tahun 1970 sampai dengan 2005. Yang kedua, mengetahui model kurva IS dan kurva LM Indonesia. Yang ketiga, mengetahui nilai multiplier kebijakan fiskal dan nilai multiplier kebijakan moneter di Indonesia. Dan yang terakhir, memberi informasi kebijakan yang lebih efektif antara kebijakan fiskal atau kebijakan moneter dalam rangka mencapai stabilisasi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang pertama tentang pendapatan nasional akan dibahas oleh teman kita, Muhammad Rizky Fernanda. A. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau produk nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Dalam konsep pendapatan nasional, dikenal istilah produk nasional bruto, yang disingkat PNB, yaitu seluruh produk yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dalam suatu tahun tertentu, dan produk domestik bruto PDB, yaitu seluruh produk yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi baik milik warga negara maupun orang asing dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. 3 macam pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. 1. Pendekatan hasil produksi atau product approach. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini adalah dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit-unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. 2. Pendekatan pendapatan atau income approach. Menghitung pendapatan nasional dengan mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh semua rumah tangga yang berperan dalam produksi dan menghasilkan upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba. 3. Pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Cara ini dilakukan dengan menghitung besarnya pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh keempat sektor dalam perekonomian, yaitu sektor konsumen, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. B. Keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional adalah suatu keadaan di mana keinginan masyarakat untuk melakukan perbelanjaan yang digambarkan oleh pengeluaran agregat atau permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat, yaitu keinginan para pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Keseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika pengeluaran agregat sama dengan penawaran agregat, atau AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Selain itu, keseimbangan pendapatan nasional juga dapat dicari dengan pendekatan bocoran dan suntikan aliran dana dalam pendapatan nasional. Keseimbangan terjadi ketika bocoran dalam pendapatan nasional yang terdiri dari saving yang dilambangkan dengan S, tax yang dilambangkan dengan T, dan impor yang dilambangkan dengan M, sama dengan suntikan yang terdiri dari investasi yang dilambangkan dengan I, pengeluaran dana pemerintah yang dilambangkan dengan G, dan ekspor yang dilambangkan dengan X. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengeluaran konsumsi atau C.
pada umumnya diberi simbol C. Hubungan antara konsumsi atau C dengan pendapatan nasional ditunjukkan oleh fungsi konsumsi Keynes, yaitu C sama dengan C kali 0 tambah C kali Y kali D. Nilai C pada umumnya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, yang berarti bahwa tambahan pendapatan yang diterima seseorang tidak seluruhnya dipakai untuk konsumsi, tetapi sebagian disisihkan untuk ditabung. Dalam penghitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran pajak dan transfer, sering diabaikan karena tidak terkait langsung, sehingga fungsi konsumsi ditulis C sama dengan C kali O tambah C kali Y. Selanjutnya, pengeluaran investasi atau I. Investasi swasta atau I dianggap sebagai komponen pengeluaran agregat otonom karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting penentu keputusan investasi. Menurut Keynes, penentu investasi adalah suku bunga dan ekspektasi masa depan. Selain itu, para ekonom sepakat kemajuan teknologi juga sebagai salah satu faktor penentu investasi. Fungsi investasi secara matematis dapat ditulis I sama dengan I kali O kurang B kali I. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai komponen pengeluaran agregat yang otonom atau GO karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Untuk menentukan anggaran belanjanya, ada 3 faktor penting yang menentukan pengeluaran pemerintah, yaitu pertama, pajak yang diharapkan akan diterima, kedua, pertimbangan-pertimbangan politik, dan yang terakhir, persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Ekspor dan impor. Ekspor dianggap sebagai komponen pengeluaran agregat yang otonom karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Berlawanan dengan ekspor, impor akan memberikan efek yang negatif terhadap perekonomian karena impor berarti akan menurunkan pendapatan penduduk suatu negara. Penentu impor yang utama adalah pendapatan masyarakat suatu negara. Semakin tinggi pendapatan, akan semakin tinggi impor yang dilakukan. Keseimbangan pendapatan nasional secara sistematis. Secara matematis, keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian 3 sektor dengan sistem pajak proporsional. Berikut adalah rumus keseimbangan pendapatan nasional. Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan investasi. Hubungan antara suku bunga, investasi, dan keseimbangan pendapatan nasional. Ketika suku bunga tinggi, tingkat investasi rendah. Sebaliknya, pengurangan suku bunga akan meningkatkan investasi. Perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi perubahan tingkat investasi dan selanjutnya akan mempengaruhi perubahan pengeluaran agregat sehingga terjadi keseimbangan pendapatan nasional yang baru. Baik, saya akan melanjutkan cara membentuk kurva IS. 1. Membentuk kurva IS dengan berdasarkan analisis Keynesian sederhana. Kurva IS berdasarkan analisis Keynesian sederhana menunjukkan hubungan di antara perubahan pengeluaran agregat dan perubahan pendapatan nasional, dan dapat pula menerangkan hubungan antara suku bunga, pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Misalkan suku bunga mula-mula I0, pengeluaran agregat AE0, dan pendapatan nasional Y0. Jika suku bunga turun menjadi I1, maka pengeluaran agregat menjadi AE1 dan pendapatan nasional Y1. 2. Menggunakan grafik 4 kuadran. Kemiringan kurva IS. Kemiringan kurva IS dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu 1. Efek sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga,
Dan yang kedua, kecondongan menabung marginal dan kecondongan perpajakan marginal. Hubungan antara kecondongan kurva I tambah J dengan kurva IS. Kedudukan kurva IS. Kedudukan kurva IS yaitu jarak kurva IS dari sumbu tegak ditentukan oleh dua faktor. 1. Pengeluaran otonom, dan 2. Multiplier. Yang dimaksud dengan pengeluaran otonom ialah komponen dari pengeluaran agregat yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Komponen ini meliputi konsumsi otonom, yaitu nilai C0 dalam persamaan C sama dengan C0 tambah CY. Investasi perusahaan 1, pengeluaran pemerintahan J, dan ekspor X. Dalam perekonomian tertutup, persamaan kurva IS adalah Y sama dengan C tambah I dan tambah J. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 yang telah menjelaskan tentang materi kali ini. Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan penelitian dan berdasarkan analisis data, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata keseimbangan produk domestik bruto dan tingkat bunga di Indonesia mulai tahun 1970 sampai dengan 2005 adalah pada tingkat bunga sebesar 11,29% dan pendapatan nasional sebesar 895.292,83 miliar rupiah. Yang kedua, persamaan kurva IS Indonesia dapat ditulis sebagai berikut. Persamaan 5,20 di mana Y sama dengan 931.870,73, sedangkan persamaan kurva LM-nya adalah Y sama dengan 829.931,44. Yang ketiga, multiplier kebijakan fiskal di Indonesia adalah sebesar 0,6. Multiplier kebijakan moneter di Indonesia sebesar 2,6. Dan berdasarkan pendekatan model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter akan lebih efektif daripada kebijakan fiskal di dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDB. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.